Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Kita boleh menikmati berkat Tuhan yang terindah di pagi hari ini, nafas kehidupan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini 15 April 2025. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Yohanes 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Yohanes 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tuhan, tolong beri kami hikmat dan pengertian agar firman yang akan disampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Terlebih khusus dapat kami manifestasikan di dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema renungan pagi pada saat ini, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kendati tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi oleh Pilatus yang awalnya ingin mengolok-olok untuk mengejek orang Yahudi, namun tanpa sadar, Pilatus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Raja, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi seluruh dunia. Karena itu, ditulis dalam 3 bahasa yang dipahami oleh dunia sekitar pada waktu itu. Artinya, pesan Yesus Kristus sebagai Raja adalah untuk semua suku, bangsa, dan golongan. Raja atas segala raja, King of Kings. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Pilatus menolak mengubah tulisan itu seperti yang diminta imam-imam kepala agar ditulis? Ia mengatakan, "Aku adalah Raja orang Yahudi." Dari sisi Pilatus, ia mungkin marah karena tidak dapat menyelamatkan Yesus Kristus dari hukuman mati. Tetapi dari sisi ilahi menandakan bahwa kebenaran Tuhan Allah tidak dapat diubah oleh manusia meskipun ada penolakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas kayu salib yang hina itu, Yesus Kristus diperkenalkan kepada dunia sebagai Raja.
Ini adalah paradoks yang luar biasa. Raja yang disalibkan, pemimpin yang dihina, dan Mesias yang datang dengan cara yang berbeda dari yang dibayangkan oleh banyak orang. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk memahami bahwa meskipun Yesus Kristus tampak lemah dan tak berdaya di kayu salib, sebenarnya Dia adalah Raja segala raja. Keberadaannya di salib menunjukkan kuasa Tuhan Allah yang tidak tampak oleh mata jasmani manusia, yaitu kuasa kasih yang mengalahkan dosa dan maut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja yang memerintah dengan kasih, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Sebagai keluarga Kristen, apakah kita mengizinkan Yesus Kristus untuk menjadi Raja dalam rumah tangga kita? Sebagai kepala keluarga, suami, istri atau anak-anak, apakah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Raja yang memerintah dalam setiap keputusan yang kita pilih? Dengan meneladani Yesus Kristus yang mengasihi dan melayani, kita dapat membawa damai dan kasih-Nya dalam keluarga kita. Marilah kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dalam keluarga melalui tindakan kasih, pengorbanan, dan pelayanan kepada satu sama lain. Marilah kita menjadi pewarta kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Raja kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena anak-Mu adalah Raja yang mengasihi kami. Ajarilah kami untuk meneladani kasih dan pengorbanannya, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, terutama bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.